Demi membuat papa yang sudah meninggal tidak lagi menjadi orang miskin, aku membakarkan 100 miliar uang arwah untuknya setiap hari. Tapi tak disangka, hal itu malah membuatnya melompat keluar dari peti matinya. Memberiku 2 tamparan keras, dan memperingatkanku untuk jangan membakarkan uang arwah untuknya lagi. Karena beberapa tahun terakhir ini, orang-orang membakar terlalu banyak uang arwah bernominal besar ke alam baka, menyebabkan inflasi di alam baka dan nilai uang arwah anjlok. Hal itu kemudian memicu Perang Dunia Ketiga di dunia bawah. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah senjata, pesawat tempur, meriam, apapun yang ada, kirimkan saja. Dengan begitu, dia dan para anak buahnya bisa menguasai satu wilayah dan menjadi raja di sana. Aku sangat terkejut mendengar perang akan segera pecah di alam baka. Aku pun bergegas bertanya pada papa. Setelah dia mendapatkan senjata, bisakah dia mencarikanku sebuah jabatan di sana? Kalau bisa, aku bersedia bunuh diri di tempat. Lagi pula, aku sekarang di dunia manusia, sudah benar-benar menjadi seorang gembel. Ayahku menamparku dengan keras lagi setelah mendengar perkataanku. Dia bilang, asalkan senjata yang kukirimkan untuknya cukup banyak dan cukup canggih, dia bisa meminta teman-temannya di alam baka untuk membalasku dengan gunung emas dan perak. Kalau tidak percaya, besok lihat saja di bawah pohon tua di rumah. Pasti ada 2 keping emas di sana. Mendengar itu, aku langsung bersemangat. Malam itu juga, aku pergi ke toko perlengkapan pemakaman milik keluarga dan mulai merakit senapan dan meriam kertas. Karena keluargaku sudah 6 generasi berkecimpung di bisnis ini, jadi aku juga sangat mahir dalam membuat kerajinan kertas sembahyang. Tapi sebenarnya, tidak semua benda kerajinan kertas bisa dikirimkan ke dunia bawah. Jika ingin mengirimkan senjata ke alam baka, maka harus dicap dengan segel tongming milik perajin kertas. Dan segel tongming ini juga terbagi menjadi 9 tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak barang yang bisa dikirim ke alam baka. Karena segel tongming yang ada di tanganku hanya tingkat 2, jadi, saat ini aku hanya bisa mengirim beberapa senapan dan senjata tradisional. Tapi sebelum pergi, papa memberitahuku, selama jabatannya di dunia bawah semakin tinggi, maka tingkat segel tongming di tanganku juga akan semakin tinggi. Terlebih lagi, sekarang masih tahap awal peperangan di dunia bawah. Mengirim beberapa pucuk senapan mesin untuk permulaan saja sudah cukup. Setelah sibuk semalaman, aku berhasil membuat 4 senapan mesin berat dan beberapa pistol. Semuanya kutandai dengan segel alam baka dan kubakar untuk ayah di dunia bawah. Sambil membakarnya, aku juga sambil merapalkan mantra. Ayah, kamu harus semangat di sana. Lindungi aku dari bawah sana agar aku jadi kaya raya dan selalu beruntung. Sambil berkata begitu, aku mengambil kertas lagi dan membuatkan sebilah pedang langit untuk ayah. Keesokan paginya, aku sudah tidak sabar. Aku pergi ke bawah pohon besar yang ayah katakan. Setelah menggali cukup lama, benar saja, aku menemukan 2 batang emas yang sangat berat. Sepertinya ayah benar-benar tidak membohongiku. Padahal aku baru membakar beberapa pucuk senapan mesin, tapi sudah kembali dalam bentuk 2 batang emas. Kalau aku membakar lebih banyak lagi, bukankah aku akan kaya mendadak? Dengan gembira, aku baru saja akan keluar untuk berbelanja. Tapi aku melihat toko di depan rumahku sudah dikerumuni banyak orang. Dan mereka semua datang untuk membeli senapan mesin karena mendapat pesan lewat mimpi dari kerabat mereka yang sudah meninggal. Aku memilih seorang mbak secara acak dan mempersilakannya masuk. Begitu masuk, mbak itu langsung memberitahuku bahwa semalam dia bermimpi bertemu dengan kakaknya yang sudah meninggal. Kakaknya menyuruhnya untuk datang menemuiku untuk membeli senapan mesin dan sejenis pedang. Mendengar hal itu, aku mengangguk. Aku sudah menduga dari tadi bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan ayah. Sekarang sepertinya ayah sedang membantuku mencari pelanggan. Jadi, setelah aku meminta bazi dari kakak perempuan itu, aku segera mulai membuat senapan mesin. Tidak butuh waktu lama, aku membakarnya di halaman belakang untuk dikirimkan kepada kakaknya. Setelah selesai membakar semua itu, Simba ternyata masih merasa kurang. Dia bahkan bertanya padaku, apakah aku bisa membuatkan bom atom untuk dikirim kepada kakaknya. Berapapun biayanya, dia bersedia membayarnya. Mendengar ini, hatiku sakit sekali rasanya. Jangankan dia yang merasa kurang, aku sendiri juga merasa ini tidak cukup. Sayangnya, saat ini aku hanya bisa membuat barang-barang tingkat rendah. Karena segel alam bakaku baru level 2. Kalau tidak, ayahku pasti sudah tak terkalahkan di sana. Jadi, aku hanya bisa memberitahu mbak itu bahwa kekuatanku saat ini masih sangat terbatas. Kalau nanti sudah bisa, aku pasti akan membantunya membakar bom atom. Dan gadis itu memberitahuku namanya sebelum pergi. Namaku Fang Qingya, untuk kedepannya, mohon bimbingannya. Setelah itu, aku terus-menerus menerima sekitar 10 pelanggan. Semuanya datang mencariku untuk membeli senapan mesin untuk dibakar bagi kerabat yang telah meninggal. Aku sibuk dari pagi sampai malam. Pada saat yang sama, pihak dunia bawah juga telah menerima senjata yang telah kubakar. Dunia bawah memiliki lembaga khusus untuk menerima barang-barang dari dunia manusia. 2 prajurit akhirat yang bertugas membagikan barang-barang menatap tumpukan besar senjata di depan mereka dengan sedikit terkejut. Pemimpin prajurit akhirat itu memerintahkan barang-barang ini untuk kota Yue. Segera kirimkan barang-barang ini ke sana. Selanjutnya, beberapa prajurit akhirat memasukkan senjata-senjata itu ke dalam beberapa kotak besar dan membawanya pergi.
Semua senjata ini telah dicetak dengan nama, dot dan tanggal lahir. Hanya bisa digunakan oleh orangnya sendiri. Tak lama kemudian, papaku sudah memegang senjata yang kubakar dengan senyum lebar di wajahnya. Dan saat ini, dia telah menjadi seorang penguasa kota bernama Kota Yue. Sebenarnya, tadi malam, sudah banyak arwah jahat datang ke Kota Yue untuk menguji kekuatannya. Hasilnya, mereka semua berhasil diusir oleh senapan mesin berat yang dipegangnya. Dan malam ini, sudah ditakdirkan akan ada lebih banyak arwah jahat yang menyerbu. Memikirkan hal ini, dia segera mengatur anak buahnya untuk mengambil senapan mesin dan berjaga di tembok kota, bersiap menyambut gelombang serangan arwah jahat yang baru. Arwah jahat terbentuk dari energi kebencian manusia. Kekuatan jahat mereka lebih kuat daripada arwah biasa. Alasan jumlah mereka tidak ada habisnya adalah karena di dunia manusia, setiap orang memiliki energi kebencian. Orang-orang yang membawa energi kebencian ini akan menjadi arwah jahat saat memasuki dunia bawah. Dan orang dengan kebencian yang mendalam, setelah memasuki dunia bawah, arwah jahat yang terbentuk akan menjadi jauh lebih kuat. Tetapi Papa dan yang lainnya adalah arwah. Selama mereka bisa mengalahkan arwah jahat, mereka bisa mendapatkan ketenaran dan keuntungan, sehingga dapat meningkatkan posisi dan kekuatan mereka. Sementara itu, jika arwah jahat mengalahkan arwah biasa, mereka juga bisa mendapatkan ketenaran dan keuntungan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah, roh jahat juga bisa melahap arwah. Dan pada saat ini, di bawah kota Yue, sesosok roh jahat yang mengenakan zirah, sedang menatap semua orang dengan tatapan menghina. Dia adalah Tai Kai, pemimpin roh jahat di sekitar kota Yue. Jika Tai Kai benar-benar bisa merebut kota Yue, dan melahap semua arwah yang ada, dia akan bisa naik tingkat menjadi zirah emas. Dengan sedikit usaha lagi, kemungkinan besar dia bisa kembali ke alam manusia. Jiang Ming, orang-orang yang kami kirimkan tadi malam, hanyalah untuk menguji kekuatan tempur kalian saat ini. Apa kau pikir kalian benar-benar lebih kuat dari kami? Asal tahu saja, energi kebencian tidak akan ada habisnya. Memangnya kenapa kalau senjata kalian hebat? Di alam baka ini, kekuatan spiritual senjata bisa habis terkuras. Jumlah kami banyak, kami bisa membuat kalian kelelahan sampai mati. Mendengar kata-kata percaya diri Tai Kai, para prajurit kota Yue merasa muak mendengarnya. Tepat saat Tai Kai hendak melanjutkan bualan kasarnya, tak disangka, Papa tiba-tiba berteriak, "Kawan-kawan, serang!" Setelah itu, para prajurit dengan cepat memasang deretan senapan mesin berat di atas tembok kota. Senapan-senapan mesin itu pun langsung melepaskan tembakan. Rentetan peluru melesat ke arah Tai Kai. Tai Kai sedikit lengah dan tidak siap. Roh-roh jahat di belakangnya bergegas maju untuk melindunginya. Saat itu, semua orang di atas tembok kota sangat bersemangat. Karena sebelumnya, setiap kali mereka bertarung melawan roh jahat, mereka selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Ini mereka akhirnya bisa membalas kekalahan mereka sebelumnya. Para prajurit pun bertarung dengan semakin berani. Meskipun banyak roh jahat yang berhasil dimusnahkan, tetapi jumlah mereka yang sangat banyak sulit untuk ditandingi. Kalian semua teruslah bertarung di sini. Aku akan menghubungi anakku dulu, untuk memintanya membakar lebih banyak senjata untukku. Mendengar hal itu, semua orang menjadi sangat senang. Selama ada Tuan Muda Putra Penguasa Kota, maka akan ada pasokan senjata yang tak ada habisnya. Menghadapi roh jahat sama sekali bukan masalah. Setelah berkata begitu, Papa pun pergi ke sebuah sudut, mengaktifkan ruang komunikasi. "Anakku, lagi apa, Ayah?" Suara yang tiba-tiba muncul membuatku terkejut. Setelah sadar, aku langsung menjawab, "Ayah, bagaimana? Senjata-senjata itu mantap, kan? Bisa carikan aku tambang emas dan tambang berlian? Aku mau beli mobil mewah, beli kapal pesiar, beli kepalamu." Aku belum selesai bicara, sudah dipotong oleh ayah. "Jangan kebanyakan mimpi, yang penting itu kerja nyata. Baru membuat beberapa senjata saja kamu sudah mau kaya? Terus buatkan senjata untukku. Selain senapan mesin berat, buatkan lagi beberapa senjata yang kekuatannya lebih besar." Dimarahi ayah membuatku jadi sedikit murung. Ku bilang, "Ayah, carikan aku 2 batang emas lagi. Kalau tidak dapat harta, aku jadi kurang semangat." Aku sangat tahu gaya kerja ayah. Seperti Paman Kian dari toko barang antik, liciknya bukan main. Selalu ingin mengambil keuntungan. Sialan, apa-apaan ini? Kamu itu mata duitan, ya? Cepat buatkan aku senjata. Aku ini masih berperang. Cepetan, asalkan malam ini kita menang perang, aku bisa naik 1 tingkat. Dengan begitu, segel Tongming keluarga kita juga bisa diaktifkan sampai tingkat 3. Hanya dengan wewenang yang lebih tinggi, kamu baru bisa jadi kaya raya. Mengerti tidak? Mendengar itu, aku langsung bersemangat. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku jadi sedikit curiga. Ayah, jangan-jangan ayah sedang menipuku, supaya aku mau bekerja untukmu, kan? Mendengar perkataanku, ayah kembali memaki-maki. Kurang ajar, ayah sendiri pun tidak kamu percaya? Kalau ayah sampai gagal malam ini, kamu jangan pernah berharap bisa menjadi kaya raya lagi. Aku berkata sambil tertawa. Baiklah, aku akan segera bekerja. Oh ya, ayah, kalau segel komunikasi roh sudah mencapai level 3, bisa membakar senjata level apa? Apa bisa membuat mortir? Apa bisa membuat satria baja? Namun, ayah mengatakan bahwa belum pernah ada contoh sebelumnya.
Dia menyuruhku untuk berkreasi sendiri. Setelah selesai berkomunikasi dengan ayah, aku pun mulai bekerja mengenai senjata yang lebih kuat. Granat tangan saja, cara membuatnya juga relatif mudah. Tak lama kemudian, aku sudah membuat puluhan granat tangan dan membakarnya untuk dikirim. Bukankah ayah sedang butuh cepat? Kirimkan ini dulu padanya untuk membantunya bertahan sementara. Di saat yang bersamaan, senapan mesin di depan para prajurit kota bulan di dunia bawah perlahan-lahan mulai rusak. Benda ini memiliki kekuatan spiritual setelah sampai di dunia bawah. Meskipun memiliki peluru tak terbatas, tetapi kekuatan spiritualnya juga akan habis. Senjata-senjata ini tidak bisa digunakan selamanya. Apalagi pertempuran ini sudah berlangsung begitu lama. Wajar jika kekuatan spiritualnya hampir habis. Tak lama kemudian, hampir semua senjata mereka sudah rusak. Melihat itu, Tai Kai kembali menjadi sombong. Kekuatan tembak kota bulan telah menurun. Semuanya, serang untukku, Jiang Ming. Sekarang aku memberimu satu kesempatan untuk menyerah. Tepat saat para roh jahat menyerang kota dengan ganas, seorang utusan dunia bawah mengirimkan sejumlah barang kepada Jiang Ming. Itu adalah sekotak besar granat tangan. Hasil kerjamu bagus sekali. Jiang Ming juga merasa senang di dalam hatinya. Setelah berkata demikian, dia membagikan granat tangan itu kepada para prajurit. Tai Kai, aku lihat nanti kamu masih bisa sombong atau tidak.